akhirnya menutup jadi 3, ya, ini jadi platformnya kan di sini tertera 5 juta. Nanti mungkin secara kronologis Mbak Afifah kasar sekali, misalnya seperti bahasa-bahasa seperti ini yang sengaja ini jadi seakan-akan ini ada bunyi wanted, buronan, hutang dan seterusnya. Di sini bisa dilihat menggunakan kata-kata yang sangat kasar, tendensius sekali. Masalah total tagihan. Total tagihannya itu 91 hari ya Mbak tadi? total tagihannya itu kan ini Mas, tapi ini kan sudah saya bayar. Iya, maksudnya nanti dijelaskan. Oh ya. Totalnya ini total dibayar. Kalau dibayarkan semuanya totalnya 206.350 ini. Terus yang sudah terbayar 100. Yang sudah terbayar Muter-muter aplikasi 158.400. Tambah 2 tim Polda Jawa Tengah. Kemudian ini bentuk pengaduan yang kami selaku kuasa hukum. Nah ini kami itu begini Mas, pada tanggal 20 Maret tepatnya 2021, ketika itu memang kondisi ekonomi keluarga kami memang betul-betul bisa dikatakan di ujung tanduk nggih. Sedangkan saya juga punya 2 anak kecil, yang pertama masih umur 5 tahun dan yang kedua masih usianya 16 bulan, yang mana kalau anak-anak itu kan harus tetap lanjut. Nah kemudian karena memang kondisinya itu kami sudah tidak ada simpanan atau tabungan, tanpa pikir panjang saya masuk ke dalam iklan di HP saya itu, yang mana di situ awalnya itu yang dijanjikan dengan iklan platform itu 5 juta dengan tenornya itu 91 hari atau 3 bulan dengan bunganya 0,04%. Nah, karena memang notabene itu saya profesinya hanya sebagai guru honorer, kalau untuk 3 bulan itu kan berarti kan saya masih bisa ngigeh-goge ya Mas ya, nanti membayarnya gimana masih bisa. Nah, saya install aplikasi itu di dalam HP saya, ternyata di dalamnya itu masih banyak sekali sub aplikasi lain. Jadi aplikasi Pohon Uangku itu adalah induknya, jadi di dalamnya masih ada rantai-rantai anggota keluarga yang lain. Nah, pada saat itu saya hanya membutuhkan memang 5 juta. Saya memilih atau menceklis 3 sub aplikasi di dalam Pohon Uang itu, yang mana bayangan saya itu yang saya dapat itu paling tidak 5 juta ya, kalau plus bunganya ya paling enggak ya 5.500.000. Tapi ternyata ketika ditransfer itu masuk yang ke rekening saya hanya 3.740.000 itu. Jadi di dalam aplikasi itu tadi yang saya pinjam itu, yang saya checklist itu 3, di antaranya mungkin ada KSP beli-beli, dana hijau dan sebagainya itu. Nah, awalnya yang saya kira itu 91 hari atau 3 bulan, ternyata setelah dana masuk ke rekening itu dibuka hanya 7 hari gitu loh. 7 hari itu saya baru 5 hari jalan itu saya udah diteror dengan kalimat yang macem-macem. Pokoknya kepiye caranya hari ini juga harus bayar, kalau enggak saya mendapatkan ancaman data saya akan disebar ke semua kontak yang ada di dalam handphone saya. Ya saya posisinya memang pada saat itu nggak ada uang membayar, uang yang masuk ke rekening saja belum sempat saya pakai. Akhirnya karena saya takut, karena saya juga hanya perempuan biasa ya Mas ya, tanpa pikir panjang, pokoknya kepiye carane saya ora diince meneh. Akhirnya saya merangkul aplikasi yang masih di dalam satu induk itu untuk melunasi aplikasi yang tadi 3 itu, aplikasi itu tadi. Jadi 3 aplikasi itu tadi itu lunas. Tapi masih ada 6 aplikasi kemudian yang belum lunas, karena satu aplikasi itu bisa dibayar kalau saya itu merangkul 2 aplikasi. Pinjam di KSP beli sejumlah 2.300.000. Itu kan yang saya terima itu kan hanya sekitar 1.400-an Mas. Padahal saya mengembalikannya harus tetap nominal 2.300 atau 2.300. Sedangkan kalau saya mau pinjam ke merangkul aplikasi yang lain dalam jumlahnya 1, otomatis kan kurang. Berarti kan harus 2. Ya, jadi dari 3 itu menjadi 6, kemudian menjadi 2 kali lipatnya, hingga itu kami memang posisinya sudah tidak sanggup lagi ya. Dan setelah kami rinci, akhirnya kami memutuskan untuk mengatasi problem saya ini melalui jalur hukum. Dan setelah kami rinci, memang kerugian yang sudah saya keluarkan itu juga sangat banyak beserta bunganya. berapa Pak total? Total kerugiannya sekitar 68 jutaan ya Mas. Jadi memang gini, di dalam sub aplikasi itu memang ada beberapa yang belum saya bayar, totalnya sekitar 47 juta. Nah, kenapa saya kemudian memutuskan untuk belum membayar lah katakanlah?
dan kami memutuskan untuk melewati badan hukum karena bunga yang sudah saya keluarkan untuk mereka itu masih bisa menutup pinjaman saya gitu loh. Nah, jadi memang di sini ini nanti saya mengklarifikasi untuk mungkin teman-teman yang ada di dalam kontak saya yang mendapatkan teror atau mendapatkan WhatsApp dari oknum nomor terkait itu tadi. Jadi kami di sini mohon maaf karena memang ini sepenuhnya memang kami salah atau saya salah karena awalnya memang kami tidak berpikir panjang. Namun di sini saya juga perlu kami utarakan kalau saya sendiri juga belum menggunakan uang tersebut. Jadi uang tersebut itu hanya masuk ke dalam rekening saya, kemudian hanya saya putar untuk melunasi ke sub aplikasi yang lain seperti itu. 7 juta. Sampai kalau bayarnya totalnya jadi sekitar hampir 200 ya? Iya, total. Iya. Tapi yang masih dalam tanggungan saya itu 47 juta. Berarti dalam keadaan sebelumnya berarti sampai 200. Iya. Ya, kalau di total akumulasinya sampai Iya. Ini sampean bayarnya berapa, Bu? Sudah Bayar. mengeluarkan uang ke mereka yang sudah dibayar. yang dari pribadi 100. yang dari pribadi 20-an lebih. Iya, 20. kalau dari uang pribadi yang tanpa Iya. melalui transaksi ini tadi ya Pak ya itu sekitar 20 juta lebih. Nah, itu maksud saya. Iya, Intinya yang udah dikeluarkan Sudah, ya? Mbaknya 29 lebih ya Mbak. 20 juta lebih. dalam waktu 2 bulan ya Pak? 2 bulan ini ya. 60, iya. Mbak sewaktu ada deal-dealan itu berarti memang tidak dilengkapi seperti yang dikatakan pengacaranya Mbak. Tidak dilengkapi semua. Surat perjanjian. Namun Iya. setelah itu apakah ada komunikasi Mbak? Maksudnya Verifikasi. misalkan ambil jalan tengah terbaik itu nggak ada ya? Ada. Langsung teror gitu ya? Iya. Istri saya sudah bingung ya. Istri saya sudah bingung gimana mau bayar dari tagihan-tagihan yang begitu banyak itu. Akhirnya kan saya harus ngambil juga jalan pintas. Saya sendiri juga seorang karyawan swasta, makanya saya ambilkan pinjaman BPR salah 3. Apa Mas jaminan? Jaminanmu apa Mas? Saya sempat itu jaminan saya pinjam sertifikat orang tua. Sampai menjaminkan sertifikat orang tua ya. Masuk 3 juta itu 3 ini Mas. Tapi sampai saat ini 3. belum belum lunas, belum clear. Tanaman uang semakin Itu hanya untuk menutup beberapa aplikasi yang tagihan-tagihan yang sudah mepet. yang ini tanaman Jatuh uang tempo. itu 1.500. Itu udah setelah habis 2 juta ini masih ada aplikasi lagi ini yang lain yang belum 2 juta saya hanya menerima dibayar. belum habis ya Mas? Nggak habis-habis. Tambah terus. Mas, 10 Mas, 10 lebih ya. Subnya itu ya. Atas 10. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Salatiga setelah kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh klien kami, kemudian mempelajari beberapa dokumen-dokumen, maka kemudian kami berpendapat bahwa seluruh rangkaian sistem kinerja, sistem operasional yang dilakukan oleh aplikasi Pohon Uangku ini kemudian memang kalau kita bertolak pada peraturan POJK yang khususnya nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menilik prakteknya, menilik sistem kinerjanya, cara-cara yang digunakan, kami menduga ini tidak masuk dan tidak memenuhi unsur atau paling tidak ini dapat dikualifikasikan sebagai lembaga pembiaya berbasis online yang ilegal. Dugaannya kami seperti itu. Nah, kalau kemudian cara-cara yang digunakan seperti ini, teror, intimidasi dengan bahasa-bahasa yang tendensi untuk menyerang harkat, martabat, kedudukan, dan nama baik dari klien kami, bahkan ada yang tadi gambar pornografi dan seterusnya, maka kita tahu ini dilakukan dengan cara elektronik, baik melalui media chatting di WhatsApp, SMS, DM di IG ya, atau kemudian telepon langsung, maka kemudian memenuhi unsur pasal 27 Undang-Undang tentang Informasi Teknologi. Nah, begini pendapat kami, kalau kemudian sekarang Pohon Uang selaku lembaga pembiaya yang merasa sebagai lembaga pembiaya berbasis elektronik merasa bahwa klien kami memiliki utang, maka kita mengacu pada peraturan perundang yang berlaku, khususnya pada pasal 1332, 1338 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yang secara umum yang disebut dengan perjanjian harus ada akad, dan akad itu paling tidak dituangkan dalam bentuk agreement atau surat perjanjian, baik itu bisa bersifat langsung, otentik di bawah tangan maupun secara elektronik misalnya. Tetapi melihat caranya ini kan kemudian tidak memenuhi syarat itu. Sepanjang yang diketahui Bu Arifah tidak pernah kemudian menandatangani agreement atau surat perjanjian apapun. Sehingga kalau kemudian disebut dengan pinjam meminjam atau perjanjian tentu saja tidak memenuhi syarat. Maka kita mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam
dalam yang diatur di KUH Perdata tentang konsinyasi, maka kalau memang dianggap perlu secara perdata, kami justru akan melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri di mana tempat klien kami berada, agar kemudian jelas hubungan hukum. Tetapi terlepas dari semua, bahwa pada sore hari ini kami kemudian sudah memilih salah satu mekanisme hukum berupa mekanisme hukum pidana. Kami melaporkan segala dugaan tindak pidana tadi, baik menyangkut tindak pidana dalam undang-undang perbankan, undang-undang yang sebagaimana diatur dalam POJK tentang pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, kemudian penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan dan seterusnya melalui elektronik. Dan semua kami lakukan ini dalam rangka adalah sebagai bagian cara untuk kemudian melindungi dan memperjuangkan hak-hak klien kami yang notabene-nya sebagai masyarakat kecil yang barangkali hal ini bukan hanya klien kami yang menjadi korban. Banyak di lingkungan kita masyarakat luas menjadi korban seperti ini karena tergiur oleh iklan-iklan yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Padahal prinsipnya justru terjebak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.